Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Samson Fajar M.Sosi selaku dosen mata kuliah Ibadah Akhlak dan Muamalah dan teman-teman audien yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memelihara kita dan tidak pernah berhentinya memberikan hidayah kepada umatnya. Kemudian atas berkat dan rahmatnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nafas serta kesehatan sehingga kita masih bisa menuntut ilmu. Kesempatan ini, topik yang akan dibahas di penyajian materi ini adalah akhlak dalam keluarga. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu saya atas nama Nur Puspitasari dengan NPM 213100026 yang akan menjelaskan materi yang pertama. Kemudian, ada rekan saya yang bernama Anissa Novianti dengan NPM 2131002 yang akan menjelaskan materi yang kedua. Kemudian, ada Dara Salsabila dengan NPM 213100019 yang akan menjelaskan materi yang ketiga. Baiklah teman-teman, marilah kita simak sama-sama penyajian materi dari kelompok 8. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang urgensi keluarga dalam hidup manusia. Pengertian keluarga dapat ditinjau dari perspektif psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Sedangkan secara sosiologis, keluarga adalah satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasang dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari pengertian tersebut, mengandung dimensi hubungan darah dan juga hubungan sosial. Dalam hubungan darah, keluarga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi, sekalipun antara satu dengan lainnya tidak terdapat hubungan darah. Kemudian, keluarga dikatakan seimbang, yaitu keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan hubungan atau relasi antara ayah dan ibu serta anak-anak dengan saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan hubungan atau relasi antara ayah dan ibu serta anak-anak dengan saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Pada saat ini, orang tua berperilaku proaktif dan sebagai pengawas tertinggi yang lebih menekankan pada tugas dan saling menyadari perasaan satu sama lain. Sikap orang tua lebih banyak pada upaya memberi dukungan, perhatian, dan garis pedoman sebagai rujukan setiap anak dengan diiringi contoh teladan. Secara praktis, anak harus mendapatkan bimbingan, asuhan, arahan, serta pendidikan dari orang tuanya, sehingga dapat mengantarkan seorang anak menjadi kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama yang diberikan. Kepada lingkungan keluarga yang sangat menentukan berhasil tidaknya proses pendidikan, sebab disinilah anak pertama kali menerima sejumlah pendidikan. Oleh karena itu, nilai moral yang ditanamkan sebagai landasan utama bagi anak pertama kalinya diterimanya dari orang tua. Dan juga tidak kalah pentingnya komunikasi dialogis yang sangat diperlukan oleh anak untuk memahami berbagai persoalan-persoalan yang tentunya dalam tingkatan rasional, yang melahirkan kesadaran diri untuk senantiasa berperilaku taat terhadap nilai moral dan agama yang digariskan. Oleh karena itu, nilai agama sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan keluarga. Agama yang ditanamkan oleh orang tua sejak kecil kepada anak akan membawa besar dampak di masa dewasanya, karena nilai-nilai agama yang diberikan mencerminkan disiplin diri yang bernuansa agamis. Untuk materi yang kedua, yaitu tentang
Akhlak suami istri. Yang pertama, akhlak suami pada istri. Adapun beberapa kewajiban seorang suami kepada seorang istri. Yang pertama, mengedepankan sikap pulas asih, cinta dan kelembutan. Kemudian yang kedua, sebagai seorang kepala keluarga, suami dianjurkan untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan kasih sayang dan menjauhkan diri dari sikap kasar. Kemudian yang ketiga, seorang suami sangat membutuhkan pasokan kesabaran agar ia tangguh dalam menghadapi keadaan yang tidak mengenakan. Suami tangguh adalah suami yang tidak mudah terpancing untuk lekas naik pitam saat melihat hal-hal yang kurang tepat demi cinta dan rasa sayangnya kepada seorang istri. Dan seorang suami hendaknya mampu mencandainya. Adanya canda dan tawa dalam kehidupan berumah tangga lazim selalu dilakukan. Bayangkan apa yang terjadi jika pasangan suami istri melalui hari-harinya tanpa canda dan tawa. Lambat laun, rumah tangganya sangat sepi, senyap, dan hampa. Jadi suami yang ingin menunaikan hak-hak istrinya akan selalu berusaha mengundang canda, gurauan yang mencairkan suasana dengan senyum dan tawa. Yang kedua, yaitu akhlak istri pada suami. Adapun kewajiban bagi seorang istri kepada suami. Yang pertama, yaitu alangkah mulianya seorang perempuan yang berjiwa qanaah, cermat dalam membelanjakan harta demi mencukupi suami dan anaknya. Kemudian, istri yang solehah adalah istri yang berbakti kepada suaminya, mendahulukan hak suami sebelum hak dirinya dan kerabat-kerabatnya. Termasuk dalam masalah taat kepada suami adalah berperilaku baik terhadap ibu mertua. Kemudian, istri sebagai guru pertama bagi anak-anaknya, hendaknya mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, memperdengarkan kata-kata yang baik, mendoakan mereka dengan doa yang baik pula. Semuanya itu merupakan implementasi bakti istri kepada suami. Kemudian, karakter istri dengan adab baik adalah tidak mengadukan urusan rumah tangga dan mengungkit-mengungkit perkara yang pernah membuat diri si istri sakit hati dalam berbagai forum. Misalnya, hal yang sering terjadi pada diri seorang wanita yaitu menceritakan hal buruk atau keadaan buruk yang pernah menimpanya kepada orang lain. Seakan menceritakan masalahnya yang melilit dirinya urusan akan terselesaikan. Namun yang terjadi itu sebaliknya, keburukan dan aib keluarga justru menjadi konsumsi orang banyak. Nama baik suami dan nama keluarga menjadi terpuruk dan jalan keluar suatu masalah itu tidak akan kunjung ditemukan. Kemudian seorang istri hendaknya tidak keluar dari rumah tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari suami. Demikianlah penyajian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang akhlak orang tua terhadap anak. Nah, yang pertama, mengakikahkan dan memberikan nama yang baik. Yang kedua, menyusukan. Selama kurang lebih 2 tahun anak disusukan oleh ibunya. Yang ketiga, memberikan makan, tempat tidur, dan pakaian yang layak. Kemudian, setelah itu orang tua berkewajiban memberi anak makan, pakaian, dan tempat tidur secara wajar hingga mereka bisa dilepas untuk berdiri sendiri. Yang keempat, menghitan. Ialah memotong kulup atau kulit yang menutupi ujung kemaluan agar terhindar dari berkumpulnya kotoran di bawah kulup. Dan memudahkan pembersihannya setelah buang air kecil. Sebagian besar ulama mewajibkan atas setiap laki-laki muslim sebaiknya sebelum usia baligh. Yang kelima, memberi ilmu. Kedua orang tua wajib memberikan pemahaman dan ilmu baik secara langsung maupun melalui lembaga pendidikan. Yang keenam, mengawinkan jika sudah mencapai baligh. Sebagian dari kewajiban bapak dan atas anaknya ialah memberikan nama baik, ajarkan dia menulis, dan kawinkan dia apabila telah dewasa. Yang ketujuh yaitu berlaku adil sebagai orang tua.
kasih sayang harus diberikan secara adil sesuai proporsional. Selanjutnya, akhlak anak terhadap orang tua. Istilah birrul walidain berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat disebut bahwa Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang terkenal, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan pertama sholat tepat pada waktunya, kedua birrul walidain, dan ketiga al-jihadu fi sabilillah. Birrul walidain terdiri dari kata biru dan al-walidaini. Biru atau al-biru yang artinya kebajikan, dan al-walidaini artinya dua orang tua atau bapak dan ibu. Jadi birrul walidaini artinya adalah berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu." Banyak cara bagi seorang anak untuk dapat mewujudkan birrul walidain. Antara lain, 1. Mengikuti apa yang orang tua inginkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh maupun masalah lainnya. Yang kedua, menghormati dan memuliakan orang tua dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang atas jasa-jasa keduanya yang tidak mungkin bisa dinilai dengan apapun. Yang ketiga, membantu orang tua baik secara fisik atau material. Yang keempat, mendoakan ibu dan bapak semoga diberikan ampunan, rahmat, dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, setelah orang tua meninggal dunia, birrul walidain masih bisa diteruskan dengan cara antara lain, yaitu yang pertama, menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, melunasi hutang-hutangnya. Yang ketiga, melakukan wasiatnya. Yang keempat, meneruskan silaturahim yang dibinanya di waktu hidup. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah yaitu perasaan nyaman, cenderung, tentram atau tenang kepada yang dicintai. Mawadah adalah perasaan ingin bersatu atau bersama. Warohmah atau rahmah adalah kasih sayang dan kelembutan, timbul terutama karena ada ikatan. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah perlu melalui proses yang panjang dan pengorbanan yang besar. Di antaranya, yang pertama, pilih pasangan yang soleh atau solehah, yang taat menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Yang kedua, pilihlah pasangan dengan mengutamakan keimanan dan ketakwaannya daripada kecantikannya, kekayaannya, dan kedudukannya. Yang ketiga, pilihlah pasangan keturunan yang terjaga kehormatannya dan nasabnya. Yang keempat, niatkan saat menikah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghindari hubungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu membawa kita kepada ke jalan kebaikan. Yang kelima, suami istri saling mengenali kekurangan dan kelebihan pasangannya, saling menghargai, merasa saling membutuhkan dan melengkapi, menghormati, mencintai, saling mempercayai kesetiaannya masing-masing, saling keterbukaan dengan merajut komunikasi yang intens. Yang keenam, berkomitmen untuk menempuh perjalanan rumah tangga untuk selalu bersama dan mengarungi badai dan gelombang kehidupan, dan masih banyak contoh lainnya. Yang selanjutnya yaitu larangan kekerasan dalam rumah tangga. Islam sangat menentang kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip yang diajarkan Islam dalam membangun rumah tangga adalah mawadah atau rahmah, kasih sayang, dan adil. Dalam Al-Quran pun disebutkan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaranya rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Surat Ar-Rum ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-56.
Hal ini sangat jelas menggariskan bahwa salah satu tujuan berumah tangga adalah untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Keluarga sakinah, anggota yang ada di dalamnya, atau keluarga sakinah mawaddah warahmah hanya bisa terbentuk apabila setiap anggota keluarganya berupaya untuk saling menghormati, menyayangi, dan saling mencintai. Itulah fondasi dasar sebuah keluarga dalam Islam. Maka kekerasan dalam rumah tangga sangat dicela Islam dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan di materi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan atau kurang tepat dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.